बोर कैसे नहीं होते यार? Anyways, you're so lucky कि तुम मेरी तरह 100 पेज की बुकलेट में नहीं फंसी हो. Later. Halo teman, selamat datang di channel Hanya Eunoia. Kali ini saya akan kembali membuat alur cerita film. Dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Wake Up Sid. Baiklah teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. Seseorang bernama Siddharth atau yang biasa dipanggil Sid sedang belajar untuk ujian esok hari. Dia sangat serius membaca soal dan dia pun mulai menjawab, tapi jawaban Sid malah gambar kartun. Karena merasa bosan, Sid pun bermain-main, makan dan menonton kartun. Setelah itu, Sid pun berniat melanjutkan belajar, tapi Sid malah ketiduran. Di pagi hari, Chotu mengetuk pintu dan membangunkan Sid. Sid pun terbangun dan langsung marah-marah kepada Chotu karena tidak membangunkannya. Chotu lalu bilang jika dia pikir Sid akan begadang semalaman untuk belajar. Jadi Chotu pikir jika Sid tidak tidur. Sid lalu langsung pergi untuk mengikuti ujian. Saat ujian sedang berlangsung, Sid pun kebingungan karena tidak belajar semalam. Ujian pun selesai. Setelah itu ada seorang perempuan bernama Debbie yang memberikan undangan pesta perpisahan kepada Sid. Sid lalu menemui teman-temannya. Teman Sid yang bernama Rishi lalu berniat untuk melamar pacarnya yaitu Neha. Sid pun langsung meminta Rishi untuk menghentikan niatnya itu. "Kenapa kau sangat serius?" kata Sid. Lalu teman Sid yang satunya lagi yaitu Laksmi mengatakan jika setelah lulus kuliah semua orang memang harus serius. Laksmi kemudian menyuruh Sid untuk serius juga. Sid lalu bilang, "Itu benar, karena itulah dia sudah merencanakan hal yang sangat serius." Rishi dan Laksmi lalu bertanya, "Apa itu?" Sid pun bilang, "Mari kita pergi dan mabuk." Rishi dan Laksmi pun menyuruh Sid untuk serius. Sid kemudian bilang jika dia tidak ingin serius sekarang. "Hari ini kita menyelesaikan ujian. Lalu siapa peduli dengan hari esok selama kita bersenang-senang," kata Sid. Rishi dan Laksmi pun pergi bersama Sid untuk bersenang-senang. Setelah itu Sid pulang ke rumahnya. Setelah makan malam, ayah Sid meminta Sid untuk bergabung dengan perusahaan ayahnya. Tapi Sid menolak karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ayah Sid lalu memberikan tawaran kepada Sid jika dia akan membelikan mobil baru untuk Sid asalkan Sid mau bergabung di perusahaan ayahnya itu. Sid pun seperti tidak percaya. Ayah Sid lalu meminta Sid untuk bekerja selama 6 bulan saja dan dia akan membelikan mobil baru untuk Sid. Sid lalu bilang jika 6 bulan terlalu lama. 15 hari saja, Sid menawar. Ayah Sid kemudian bilang 3 bulan. Sid lalu bilang 20 hari. Ayah Sid kembali menurunkan menjadi 60 hari. Sid lalu memberikan tawaran terakhir, 30 hari. Setelah itu ayah Sid pun setuju dan menyuruh Sid untuk mulai bekerja besok. Sid lalu pergi ke pesta perpisahan dengan teman-temannya. Di pesta itu dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Aisyah. Sid dan Aisyah kemudian berbincang-bincang. Dan ternyata Aisyah baru datang ke kota Bombay, kotanya Sid. Setelah itu Sid pun mengajak Aisyah untuk jalan-jalan melihat kota Bombay. Sid mengajak Aisyah duduk di pinggir jalan sambil melihat laut. Sid kemudian bilang jika dia menyukai musim hujan karena laut terlihat lebih indah jika hujan sedang turun. Pada keesokan harinya, Sid yang akan bekerja di kantor ayahnya bersiap-siap dan mengenakan kemeja. Tapi Sid merasa aneh dengan memakai kemeja. Akhirnya Sid pun melepas kemejanya dan menggunakan kaos biasa dan pergi ke kantor. Sid lalu disuruh bekerja bersama dengan staf yang lainnya. Tapi saat bekerja Sid malah bermain-main. बोर कैसे नहीं होते यार? Anyways, you're so lucky कि तुम मेरी तरह 100 पेज की बुकलेट में नहीं फंसी हो. Later. Setelah beberapa hari bekerja, Sid disuruh ayahnya bersiap untuk meeting. Tapi setelah itu Sid malah kabur. Sid pun pergi menemui Aisyah. Aisyah yang sedang mencari tempat tinggal pun dibantu oleh Sid. Akhirnya Sid dan Aisyah menemukan sebuah flat
tapi flat itu terlihat kotor dan tidak terurus. Sid kemudian mengajak Aisyah untuk pergi dan mencari tempat tinggal yang lain, tapi Aisyah tidak mau dan akan tetap menyewa flat tersebut. Aisyah kemudian pergi ke atap. Sid pun pergi mengikuti Aisyah, dan setelah itu mereka berdua melihat seluruh kota Bombay. Setelah itu Sid membantu Aisyah untuk membersihkan flatnya. Akhirnya flat itu pun menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk ditinggali. Orang tua Sid mengadakan pesta anniversary pernikahan mereka. Sid pun diperkenalkan oleh ayahnya kepada teman bisnisnya. Tapi tiba-tiba Sid kabur dari pesta tersebut dan pergi ke tempat tinggal Aisyah. Dan ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Aisyah. Aisyah pun ingin merayakan pesta ulang tahunnya bersama Sid, walaupun hanya sekedar meminum teh. Sid kemudian menumbuk roti tawar yang diolesi dengan selai dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aisyah. Setelah itu Sid dan Aisyah duduk di atap. Sid kemudian bertanya kepada Aisyah, apakah dia dan Aisyah bisa lebih dari sekedar teman. Aisyah lalu bilang jika dia dan Sid lebih baik menjadi teman, karena bagi Aisyah Sid bukanlah tipe laki-laki yang diinginkan olehnya. Bagi Aisyah, Sid masih bersikap kekanak-kanakan. Akhirnya hasil ujian keluar. Laksmi berhasil lulus dengan nilai yang baik. Rishi juga berhasil lulus walau dengan nilai yang pas-pasan. Tapi Sid gagal dan tidak lulus. Rishi kemudian mencoba untuk menghibur Sid, tapi Sid malah menyalahkan Rishi atas kegagalannya. Sid dan Rishi pun bertengkar. Setelah itu Sid pun pergi. Damn you यार ऋषि, बहुत आसान है तेरे लिए कहना, it's not a big deal, क्योंकि तू पास हो गया, उसे कम लेक्चर मत दे यार. Saat di rumah, ibu Sid bertanya kepada Sid tentang ujiannya. Setelah mengetahui Sid gagal, ibu Sid pun marah-marah kepada Sid. Sid yang sedang dimarahi oleh ibunya ikut marah hingga akhirnya ayah Sid datang dan meminta Sid untuk meminta maaf. Tapi Sid tidak mau. Setelah itu ayah Sid bilang jika itu adalah rumahnya. Jika Sid ingin tinggal di rumah itu, Sid harus mengikuti aturan ayahnya. Tapi Sid tetap tidak mau menuruti ayahnya dan pergi dari rumah. Sid kemudian pergi ke flat Aisyah dan meminta tolong kepada Aisyah agar mengizinkannya tinggal bersama Aisyah. Aisyah pun mengizinkan Sid untuk tinggal bersamanya. Pada keesokan harinya, Sid bangun dan memanggil Chotu. Sid lupa jika dia sudah tidak tinggal di rumah ayahnya. Dan ternyata Aisyah sudah pergi bekerja. Sid lalu melihat kulkas untuk mencari makanan, tapi semua yang di kulkas masih mentah. Sid yang tidak bisa memasak akhirnya hanya bisa menunggu Aisyah pulang. Saat Aisyah pulang, dia pun kelelahan karena seharian bekerja. Tapi saat sampai di rumah, rumahnya berantakan karena Sid. Aisyah pun membersihkan rumahnya. Sid kemudian mengajak Aisyah untuk makan malam, tapi Aisyah bilang jika dia sudah makan malam bersama dengan rekan kerjanya. Sid pun protes kepada Aisyah kenapa Aisyah makan malam tanpa Sid. Aisyah pun bilang, kenapa dia harus makan malam bersama Sid? Masaklah sendiri, kata Aisyah. Sid yang tidak bisa memasak dan disuruh memasak oleh Aisyah pun diam saja. Akhirnya Aisyah pun memasakkan Sid sesuatu. Pada keesokan harinya, Aisyah pergi bekerja. Sid yang lapar pun makan di restoran. Saat membayar menggunakan kartu, ternyata kartu Sid sudah diblokir oleh ayahnya. Sid pun tidak bisa membayar makanannya. Beruntungnya ada teman Sid yang membantu Sid. Setelah selesai makan, Sid kembali ke flat Aisyah. Tapi ada Laksmi yang sedang menunggu Sid. Laksmi menyuruh Sid untuk pulang dan melupakan kegagalannya. Tapi Sid kembali marah-marah dan bilang jika Laksmi tidak tahu rasanya gagal. Laksmi kemudian berkata jika dia tahu rasanya gagal. Laksmi bilang dia selalu gagal menurunkan berat badannya, dan itu selalu menjadi masalah untuk Laksmi. Setelah itu Laksmi memberikan barang-barang milik Sid yang sebelumnya ada pada Laksmi. Dan salah satu barangnya adalah kamera. Sid pun mulai memotret hal-hal yang ada di sekitarnya, sementara Aisyah pulang dan melihat flat miliknya berantakan karena Sid. Sid lalu menunjukkan kepada Aisyah jika dia berhasil menggoreng telur.
Aisyah yang lelah bekerja dan melihat flatnya berantakan, ditambah tingkah Sid yang kekanak-kanakan membuat Aisyah lepas kontrol dan memarahi Sid. Aisyah lalu pergi keluar. Sid pun menunggu Aisyah, tapi Aisyah tak kunjung pulang. Sid kemudian mulai membersihkan flat milik Aisyah. Di pagi hari Aisyah kembali dan meminta agar Sid pulang saja karena Sid memiliki segalanya di rumah. Sid lalu bilang jika dia sadar dia bukanlah siapa-siapa tanpa ayahnya. Karena itu Sid ingin bekerja, tapi dia sadar dia tidak bisa melakukan apapun dan dia tidak tahu apakah ada orang yang mau menerimanya bekerja. Tapi dia hanya ingin bekerja, entah apapun itu pekerjaannya. Setelah itu Sid meminta kepada Aisyah agar tidak mengusirnya dan memberikannya kesempatan. Setelah itu Aisyah mengajak Sid ke kantornya dan memperlihatkan foto yang diambil oleh Sid kepada teman kerjanya dan meminta agar Sid bisa magang di kantor. Akhirnya Sid pun diizinkan untuk magang di kantor Aisyah tersebut. Saat Sid sedang magang, ibu Sid datang ke flat Aisyah. Ibu Sid itu lalu bilang jika dia hanya ingin melihat tempat tinggal anaknya. Ibu Sid kemudian memberikan Aisyah sejumlah uang karena Sid tinggal bersamanya, tapi Aisyah menolak. Setelah itu Ibu Sid memberikan sekardus mangga. Setidaknya jangan menolak mangga ini, kata Ibu Sid. Setelah itu Ibu Sid pun pergi. Sebelum Ibu Sid pergi, Aisyah bilang kepada Ibu Sid jika dia dan Sid hanya berteman. Setelah bekerja, Sid pun mulai berubah. Dia tidak lagi membuat flat Aisyah berantakan. Bahkan Sid sangat rapi dalam mengerjakan apapun. Sid lalu pergi bersama teman magangnya ke sebuah klub malam. Di klub itu Sid pun bertemu dengan teman-temannya termasuk Rishi. Mereka berdua pun terlihat canggung. Sid lalu bertemu dengan Laksmi dan menanyakan tentang Rishi. Laksmi kemudian bilang jika Rishi baru saja diputuskan oleh pacarnya. Setelah mendengar itu, Sid pun langsung pergi ke rumah Rishi. Sid kemudian menanyakan tentang hubungan Rishi dengan pacarnya. Rishi hanya memperlihatkan cincin yang dia gunakan untuk melamar pacarnya dan bilang jika dia dicampakkan oleh pacarnya. Setelah mendengar itu, Sid malah menertawakan Rishi. Rishi pun ikut tertawa dan mereka pun kembali akrab. Sid yang sudah cukup lama tinggal di tempat Aisyah pun sudah akrab dengan orang-orang yang juga tinggal di lingkungan itu. Sid kemudian diminta untuk memotret sebuah keluarga. Dia pun melakukannya. Saat memotret keluarga itu, Sid pun teringat kepada keluarganya. Setelah itu, Sid pun pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Sid dan ibunya lalu melihat album foto dan mengingat masa lalu saat Sid masih kecil. Saat itu ayah Sid sering memotret Sid dan karena itulah Sid juga memotret. Setelah itu Sid pun pamit untuk pergi lagi. Ibu Sid kemudian bilang jika dia berharap Sid makan makanan yang bergizi. Sid pun bilang jika dia memakan makanan yang bergizi karena dia dan Aisyah selalu memasaknya sendiri. Kadang-kadang ada mangga yang ibu berikan juga, kata Sid. Ibu Sid pun terkejut karena Sid tahu jika dia selalu mengirimkan mangga untuk Sid. Setelah itu Sid pun pergi. Sid lalu meminta kepada atasannya untuk mengizinkan dia mengambil foto untuk majalah edisi berikutnya. Sementara itu bos Aisyah yang melihat artikel Aisyah memberikan Aisyah kesempatan untuk membuat artikel di majalah edisi berikutnya. Aisyah kembali ke flatnya dan ternyata sudah ada Sid yang sedang duduk santai dan flat Aisyah juga terlihat rapi, tidak berantakan. Aisyah kemudian bilang jika dia lapar dan akan memasak sesuatu dan menawari Sid apakah Sid akan makan juga. Tapi Sid bilang jika dia sudah membuat pasta. Aisyah kemudian berkata jika dia harap Sid sudah membersihkan dapurnya karena Sid selalu membuat dapur berantakan saat memasak. Tapi saat Aisyah pergi ke dapur, dapurnya terlihat rapih dan bersih. Setelah itu Aisyah bilang jika dia tidak lapar dan dia ingin mencuci pakaian saja. Tapi Sid juga sudah mencuci semua pakaian.
Aisyah kemudian marah kepada Sid karena mencuci pakaiannya. Sid lalu berkata, "Kenapa denganmu? Kau harusnya berterima kasih karena sudah aku cucikan. Kau malah marah." Aisyah lalu bilang jika dia ingin mencuci pakaiannya sendiri dan memakan masakannya sendiri, karena apa yang dilakukan oleh Sid membuat Aisyah merasa dia tidak lagi tinggal di rumahnya. Akhirnya Sid mendapatkan gaji pertamanya. Sid kemudian pergi ke kantor ayahnya. Sid memberitahu jika dia memiliki pekerjaan dan dia sudah bekerja keras selama 1 bulan terakhir. Sid lalu memberikan gaji pertamanya kepada ayahnya. Sid meminta maaf karena selama ini dia menyia-nyiakan hidupnya. Ayah Sid lalu meminta Sid untuk berjanji agar Sid serius dalam melakukan hal apapun. Dan akhirnya mereka pun berbaikan. Sid pun diminta kembali ke rumah oleh ayahnya. Setelah itu Sid mulai mengucapkan selamat tinggal pada para tetangganya. Dan akhirnya Sid memberitahu Aisyah jika dia akan kembali ke rumahnya. Sid berterima kasih kepada Aisyah karena sudah mengizinkannya tinggal. Tapi Aisyah marah kepada Sid karena Sid akan pergi meninggalkannya. Aisyah bilang seharusnya Sid berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk pergi. Aisyah lalu bilang jika Sid tidak pernah berubah dan selalu bersikap seperti anak-anak. Sid kemudian juga ikut marah dan bilang jika dia sudah berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi apapun perubahan yang dilakukan oleh Sid, Aisyah tidak pernah melihatnya. Setelah itu akhirnya Aisyah pun sadar jika dia tidak berhak marah kepada Sid jika Sid ingin kembali ke rumahnya. Akhirnya Sid pun pulang. Di pagi hari, Chotu mengetuk pintu dan membangunkan Sid dan membawa sarapan. Tapi Sid ternyata sudah bangun dan sedang melamun. Chotu lalu memberikan majalah untuk Sid. Sid pun membuka majalahnya. Dia melihat gambar di majalah itu, yang dimana Sid lah yang menjadi fotografernya. Sid kemudian membaca artikel dari Aisyah. Di artikel itu Sid menyadari jika Aisyah mencintai Sid. Itu seperti Aisyah mengungkapkan perasaannya kepada Sid lewat artikel yang dia tulis. Hujan lalu turun. Sid lalu langsung pergi untuk menemui Aisyah. Sid pernah bilang jika hujan turun laut akan terlihat lebih indah. Sid pun langsung pergi ke tempat dulu pertama kali dia mengajak Aisyah jalan-jalan. Dan Aisyah pun ternyata ada di tempat tersebut. Sid lalu langsung mengungkapkan perasaannya kepada Aisyah. Dan Aisyah pun bilang jika dia juga memiliki perasaan yang sama kepada Sid. Mereka pun berpelukan dan film pun berakhir.